Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu bersama untuk belajar bahasa Inggris, khusus untuk materi kelas 9 SMP chapter 7. Adapun tema yang kita akan pelajari adalah sebuah cerita rakyat atau folktale berjudul Sang Kuryang. Khusus yang kita bahas adalah paragraf pertama. Pengertian folktale atau cerita rakyat. Folktale adalah cerita rakyat atau sebuah cerita yang ada pada suatu masyarakat dan beredar secara lisan dan turun-temurun. Sebelum kita lanjut untuk membahas materi cerita rakyat tersebut, kita lebih baik menguasai atau menghafal kosakata yang nantinya akan membantu kita untuk mempelajari materi cerita rakyat berjudul Sang Kuryang, khusus untuk paragraf pertama. Kata yang pertama adalah witch, artinya tukang sihir wanita. Turn back, artinya mengembalikan. Whenever, kapan saja. One day, suatu hari. Father, ayah. Male, artinya pria. Weeping, artinya menenun. Tool, alat. Married, artinya mengawini. Dog, anjing. Son, artinya anak laki-laki. Woods, hutan. Beautiful, cantik. Sometimes, kadang-kadang. Man, artinya laki-laki. Sadly, artinya dengan sedih. Nah, itulah beberapa kosakata yang sebaiknya kita hafal supaya nanti dalam pembahasan materi dapat membantu kita untuk menyelesaikan latihan-latihan yang berhubungan dengan teks tersebut. Inilah teks paragraf pertama untuk materi Sang Kuryang. Saya bacakan dulu. Dayang Sumbi was a beautiful and kind-hearted princess, but sometimes she was very lazy. Her hobby was weaving cloth. One day, her weaving tool fell. Tuman, a male dog, came to bring her tool back to her. As she had promised, she married him. Tuman was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog, but sometimes he could turn back to normal man. Dayang Sumbi and Tuman got one son. His name was Sang Kuryang. He did not know that Tuman was his father because he was a dog whenever he was with him. Tuman always accompanied Sang Kuryang whenever he went hunting in the woods. Dayang Sumbi adalah putri yang sangat cantik dan
baik hati, tetapi kadang-kadang dia sangat malas. Hobinya adalah menenun kain. Suatu waktu tenunannya jatuh. Tuman, seekor anjing yang jantan, datang membawakan alatnya atau mengembalikan alat tenunannya kepada dia. Sebagaimana janjinya, dia mengawini laki-laki itu. Tuman sebenarnya seorang laki-laki yang telah dikutuk oleh seorang penyihir wanita untuk menjadi seekor anjing. Tetapi kadang-kadang dia dapat kembali menjadi wanita, ya, menjadi laki-laki yang normal. Dayang Sumbi dan Tuman memperoleh satu anak laki-laki, namanya adalah Sangkuriang. Dia tidak tahu bahwa Tuman adalah ayahnya. Karena itu, dia adalah seekor anjing. Kapan saja dia bersamanya. Tuman selalu menemani Sangkuriang. Kapan saja dia pergi berburu di hutan. Ya, baiklah, untuk kesempatan ini, untuk latihan kita sehubungan dengan materi paragraf pertama ini, yaitu complete the paragraph with the suitable words. Lengkapilah paragraf itu dengan kata-kata yang sesuai. Nah, di sini disediakan beberapa kata yang di sebelah kanan. Jadi mulai Sangkuriang, which, turn, whenever, one day, father, male, weeping, tool, merit, dog, sun, woods, beautiful, sometimes, man, sadly. Dan tadi mungkin sudah dihafal, jadi kita akan melengkapi paragraf ini dengan memasukkan kata-kata ini supaya teks bacaannya lebih sempurna. Ya, untuk nomor 1, Dayang Sumbi was a and kind-hearted princess. Jadi jawabannya adalah Dayang Sumbi adalah seorang yang bagaimana? Ya, jawabannya adalah ya, beautiful. Kemudian untuk nomor 2, but she was very lazy. Tetapi bagaimana? Tetapi ya, jawabannya adalah sometimes. Tetapi kadang-kadang dia sangat malas. Her hobby was, jadi hobinya adalah kain. Ya, jadi mungkin masih ingat tadi adalah jawabannya adalah weaving, menenun kain. Ya, kemudian nomor 4, alat tenunnya jatuh. Jadi alat tenunnya jatuh. Dari situ jawabannya adalah one day, pada suatu hari alat tenunnya jatuh. Berikut untuk nomor 5, Tuman adalah anjing yang bagaimana? Dog. Jadi anjing yang bagaimana? Jawabannya adalah male, anjing jantan. Kemudian untuk nomor 6, came to bring her, jadi datang untuk membawakan apanya? Jadi apanya tadi yang jatuh dibawakan, ya, jadi
Jawabannya untuk nomor 6 adalah tool, alat tenunnya. Dia datang membawakan atau mengembalikan alat tenunnya kepada dia. As she had promised, sebagaimana janjinya, she him, dia him. Jadi dia apa? Jadi jawabannya adalah ya married, mengawini. Tuman was actually jadi Tuman sebenarnya adalah ya seorang apa? Jadi seorang apa? Jawabannya adalah man, seorang laki-laki. Who had been cursed by, yang dikutuk oleh, ya siapa yang kutuk adalah witch, ya penyihir wanita. To become a dog, untuk menjadi anjing. But sometimes, tetapi kadang-kadang she could, ya dia dapat bagaimana? Jawabannya untuk nomor 10 adalah ya turn back, kembali menjadi laki-laki normal. Berikut, Dayan Sumbi and Tumang got one. Dayan Sumbi dan Tumang memperoleh satu apa? Jawabannya adalah anak laki-laki. His name was Sangkuriang, namanya Sangkuriang. Dia tidak tahu bahwa Tumang was his. Dia tidak tahu bahwa Tumang adalah ya apanya? Ya father, ayahnya. Itu nomor 12. Because he was a dog, ya sebab dia adalah seekor anjing, ya dia bersamanya. Jawabannya untuk nomor 13 adalah whenever, dia kapan saja dia bersamanya. Tuman selalu menemani. Jadi untuk nomor 14 jawabannya adalah menemani siapa? Tuman selalu menemani siapa? Ya jawabannya adalah Sangkuriang. Whenever he went hunting in the, kapan saja dia pergi berburu di, ya jawabannya adalah di hutan. Ya itulah latihan kita untuk latihan pertama. Selanjutnya kita masuk ke latihan kedua. Ya, untuk latihan kedua kita akan menjawab soal. Ini ada 5 soal yang kita jawab berdasarkan teks di atas atau tes paragraf pertama. Answer the question based on the text above. Itu nomor 1. Who was Dayan Sumbi? Jadi siapa itu Dayan Sumbi? Jawabannya adalah Dayan Sumbi was a beautiful and kind-hearted princess. Dayan Sumbi adalah putri yang cantik dan baik hati. Nomor 2, who was Tumang? Jadi siapa itu Tumang? Ya, Tumang adalah is a male dog. Tumang adalah anjing jantan. Jadi ini harus disesuaikan dengan binatang. Kalau orang di situ berarti pria. Berikut untuk nomor 3. Was Tumang a human being or a dog? Jawabannya adalah Tumang is a human being. Tumang adalah seorang manusia. Kemudian nomor 4. Who cursed Tumang? Siapa mengutuk Tumang? Tumang was cursed by witch. Dikutuk oleh
penyihir wanita. Nomor terakhir, did Dayang Sumbi and Tuman get 2 sons? Apakah Dayang Sumbi dan Tuman memperoleh 2 anak laki-laki? Jawabannya adalah no, they didn't. Tidak. Jadi menurut cerita bahwa mereka memperoleh 1 putra, namanya Sang Kuryang. Oke, demikianlah pembahasan kita untuk kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.